Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita ke materi pembaharu Islam, marilah kita membuka sejenak relung hati. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Rusia. Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Perkembangan penduduk Islam yang cukup signifikan tentu saja berpengaruh terhadap perilaku umat Islam itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam masih sedikit dan penanganannya tidak serumit saat ini. Berbagai macam kelompok Muslim yang satu sama lain memiliki persepsi tentang Islam menjadikan Islam berwarna-warni. Sepanjang masih saling menghargai dan toleransi antara intern agama, Islam insya Allah akan berkembang pesat dengan baik. Akan tetapi, apabila setiap kelompok menyatakan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, inilah awal dari kehancuran. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kita sebagai pemeluk Islam harus waspada dan terus belajar tentang Islam secara kafah, sehingga akhirnya kita menjadi orang Islam yang arif lagi bijaksana. Baik, kita ke munculnya pembaharu Islam 1800 dan seterusnya. Nah, sebelumnya Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Nah, latar belakangnya yaitu produktivitas keilmuan di abad pertengahan jauh menurun dibandingkan dengan produktivitas keilmuan zaman klasik. Pada abad modern, abad ke-19, barulah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contohnya, berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam. Di antaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam pada penghubung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaharu Islam modern. 1. Pembaharu dari India yaitu 1. Shah Waliullah, 2. Sayyid Ahmad Khan, 3. Muhammad Iqbal. Yang kedua, pembaharu dari Mesir yaitu 1. Muhammad Ali Pasha, 2. Rifa'at Baidawi Rafi Al-Tahtawi, 3. Jamaluddin Al-Afghani, 4. Muhammad Abduh, 5. Muhammad Rashid Ridho. 3. Pembaharu dari Turki yaitu
1. Sultan Mahmud II. 2. Nami Kemal. Pembaharu dari India. 1. Shah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Dilahirkan di Turki pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimbu ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Karyanya yang terkenal adalah Hujatul Al-Bughali dan Fuyun Al-Haramain. 2. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Lahir di Delhi pada tahun 1917. Beliau memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan mempunyai gelar dari pihak Inggris, yaitu Sir. Pemikiran beliau tentang pembaharu Islam yang paling menonjol adalah cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang diberi nama Muhammad Aqla Oriental College atau MAUC yang terletak di Aligarh. 3. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Tahun 1905 beliau masuk Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian pindah ke Munich, Jerman dan mendapat gelar PhD dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Iqbal di universitas di India. Pemikirannya yang termasuk antara lain, ijtihad merupakan kedudukan penting dalam pembaharu Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Hukum Islam tidak bersikap statis. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Pembaharu dari Mesir. 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Beliau lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan wafat di Mesir tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali Pasha memprioritaskan bidang militer. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. 2. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau akrab disapa dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usia 16 tahun. Beberapa pemikiran yang diusungnya yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi dengan syariat. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Pendidikan harus bersifat universal. Umat Islam harus dinamis. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan.
Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharu Islam diantaranya, kemunduran Islam dipengaruhi banyak faktor. Untuk mengembalikan kejayaan Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni. Corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Solidaritas antar umat Islam atau pan-islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. 4. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Muhammad Abduh adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Tahun 1877 beliau lulus di Universitas Al-Azhar dan mengajar di sana. Berikut pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharu Islam, diantaranya pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. 5. Muhammad Rashid 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria. Muhammad Rashid Ridha menerbitkan majalah yang termasuk berjudul Al-Manar. Tujuan diterbitkan majalah itu untuk memungkinkan tauhid, menghilangkan paham fatalisme, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara-negara barat. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaharu Islam adalah sebagai berikut. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Umat Islam harus meninggalkan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Perlu dilakukan pemurnian akidah untuk memajukan kembali agama Islam. 3. Pembaharu dari Turki. 1. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Beliau diangkat jadi sultan di tahun 1807. Pada masa kesultanannya, beliau disibukkan dengan peperangan melawan Rusia sampai pada tahun 1812. Di antara pemikiran-pemikiran pembaharuannya yaitu menerapkan sistem demokrasi, menghapus kesultanannya yang dianggap suci oleh masyarakat, memasukkan keilmuan umum ke dalam kurikulum, mendirikan sekolah maktebi ma'arif, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. 2. Nami Kemal 1840 sampai 1888. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Nami Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebuah kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, diantaranya perubahan sistem absolut jadi pemerintahan konstitusional. Rakyat memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Pemerintah demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan al-maslahat al-amanah, syariat merupakan konstitusi.
Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia diantaranya 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan pembaharuan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amarullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Menerapkan perilaku mulia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah tokoh-tokoh pembaharu Islam di atas, kita dapat menarik pelajaran dari mereka di antaranya. 1. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal pondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. 2. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. 3. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. 4. Di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antar umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Demikianlah materi tentang pembaharu Islam. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kalian tentang pembaharu Islam dan juga dapat meningkatkan keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita ke materi pembaharu Islam, marilah kita membuka sejenak relung hati. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Rusia. Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Perkembangan penduduk Islam yang cukup signifikan tentu saja berpengaruh terhadap perilaku umat Islam itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam masih sedikit dan penanganannya tidak serumit saat ini. Berbagai macam kelompok Muslim yang satu sama lain memiliki
persepsi tentang Islam menjadikan Islam berwarna-warni. Sepanjang masih saling menghargai dan toleransi antara intern agama, Islam insya Allah akan berkembang pesat dengan baik. Akan tetapi, apabila setiap kelompok menyatakan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, inilah awal dari kehancuran. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kita sebagai pemeluk Islam harus waspada dan terus belajar tentang Islam secara kafah, sehingga akhirnya kita menjadi orang Islam yang arif lagi bijaksana. Baik, kita ke munculnya pembaharu Islam 1800 dan seterusnya. Nah, sebelumnya Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah: 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Nah, latar belakangnya yaitu produktivitas keilmuan di abad pertengahan jauh menurun dibandingkan dengan produktivitas keilmuan zaman klasik. Pada abad modern, abad ke-19, barulah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contohnya, berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam. Di antaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam pada penghubung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaharu Islam modern. 1. Pembaharu dari India yaitu 1. Shah Waliullah. 2. Sayyid Ahmad Khan. 3. Muhammad Iqbal. Yang kedua, pembaharu dari Mesir yaitu 1. Muhammad Ali Pasha. 2. Rifa'at Baidawi Rafi Al-Tahtawi. 3. Jamaluddin Al-Afghani. 4. Muhammad Abduh. 5. Muhammad Rashid Ridho. 3. Pembaharu dari Turki yaitu 1. Sultan Mahmud II. 2. Namik Kemal. Pembaharu dari India 1. Shah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Dilahirkan di Turki pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimbu ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Karyanya yang terkenal adalah Hujatul Al-Bughali dan Fuyun Al-Haramain. 2. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Lahir di Delhi pada tahun 1917. Beliau memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan mempunyai gelar dari pihak Inggris yaitu Sir. Pemikiran beliau tentang pembaharu Islam yang paling menonjol adalah cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang diberi nama Muhammad Aqla Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. 3. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi.
Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Tahun 1905 beliau masuk Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian pindah ke Munich, Jerman dan mendapat gelar PhD dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Iqbal di universitas di India. Pemikirannya yang termasyhur antara lain, ijtihad merupakan kedudukan penting dalam pembaharu Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Hukum Islam tidak bersikap statis. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Pembaharu dari Mesir. 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Beliau lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan wafat di Mesir tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali Pasha memprioritaskan bidang militer. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. 2. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau akrab disapa dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usia 16 tahun. Beberapa pemikiran yang diusungnya yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi dengan syariat. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Pendidikan harus bersifat universal, umat Islam harus dinamis. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharu Islam diantaranya, kemunduran Islam dipengaruhi banyak faktor. Untuk mengembalikan kejayaan Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni. Corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Solidaritas antar umat Islam atau pan-Islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. 4. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Muhammad Abduh adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Tahun 1877 beliau lulus di Universitas Al-Azhar dan mengajar di sana. Berikut pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharu Islam, diantaranya pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. 5. Muhammad Rashid 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria. Muhammad Rashid Ridha menerbitkan majalah yang termasyhur berjudul Al-Manar.
Tujuan diterbitkan majalah itu untuk memungkinkan tauhid, menghilangkan paham fatalisme, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara-negara barat. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaharu Islam adalah sebagai berikut. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Umat Islam harus meninggalkan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Perlu dilakukan pemurnian akidah untuk memajukan kembali agama Islam. 3 pembaharu dari Turki. 1. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Beliau diangkat jadi sultan di tahun 1807. Pada masa kesultanannya, beliau disibukkan dengan peperangan melawan Rusia sampai pada tahun 1812. Di antara pemikiran-pemikiran pembaharuannya yaitu menerapkan sistem demokrasi, menghapus kesultanannya yang dianggap suci oleh masyarakat, memasukkan keilmuan umum ke dalam kurikulum, mendirikan sekolah maktebi ma'arif, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. 2. Namik Kemal 1840 sampai 1888. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebuah kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, di antaranya perubahan sistem absolut jadi pemerintahan konstitusional. Rakyat memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Pemerintah demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan al-maslahat al-amanah, syariat merupakan konstitusi. Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia diantaranya 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan pembaharuan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amarullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Menerapkan perilaku mulia. Nah, setelah kita mengetahui sejarah tokoh-tokoh pembaharu Islam di atas, kita dapat menarik pelajaran dari mereka di antaranya. 1. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal pondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. 2. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. 3. Di sepanjang sejarah Islam, senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. 4. Di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas,
ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antar umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Demikianlah materi tentang pembaharu Islam. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kalian tentang pembaharu Islam dan juga dapat meningkatkan keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita ke materi pembaharu Islam, marilah kita membuka sejenak relung hati. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, dan Bangladesh. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Rusia. Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Perkembangan penduduk Islam yang cukup signifikan tentu saja berpengaruh terhadap perilaku umat Islam itu sendiri. Pada zaman Rasulullah SAW, umat Islam masih sedikit dan penanganannya tidak serumit saat ini. Berbagai macam kelompok Muslim yang satu sama lain memiliki persepsi tentang Islam menjadikan Islam berwarna-warni. Sepanjang masih saling menghargai dan toleransi antara intern agama, Islam insya Allah akan berkembang pesat dengan baik. Akan tetapi, apabila setiap kelompok menyatakan bahwa kelompoknya lah yang paling benar, inilah awal dari kehancuran. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kita sebagai pemeluk Islam harus waspada dan terus belajar tentang Islam secara kafah, sehingga akhirnya kita menjadi orang Islam yang arif lagi bijaksana. Baik, kita ke munculnya pembaharu Islam 1800 dan seterusnya. Nah, sebelumnya Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Nah, latar belakangnya yaitu produktivitas keilmuan di abad pertengahan jauh menurun dibandingkan dengan produktivitas keilmuan zaman klasik. Pada abad modern, abad ke-19, barulah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contohnya, berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam. Di antaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam pada
penghubung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaharu Islam modern. 1. Pembaharu dari India yaitu 1. Shah Waliullah, 2. Sayyid Ahmad Khan, 3. Muhammad Iqbal. Yang kedua, pembaharu dari Mesir yaitu 1. Muhammad Ali Pasha, 2. Rifa'at Baidawi Rafi Al-Tahtawi, 3. Jamaluddin Al-Afghani, 4. Muhammad Abduh, 5. Muhammad Rashid Ridho. 3. Pembaharu dari Turki yaitu 1. Sultan Mahmud II, 2. Namik Kemal. Pembaharu dari India 1. Shah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Dilahirkan di Turki pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di madrasah itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menimbu ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama setahun. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan karir lamanya sebagai guru. Karyanya yang terkenal adalah Hujatul Al-Bughali dan Fiyun Al-Haramain. 2. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Lahir di Delhi pada tahun 1917. Beliau memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan mempunyai gelar dari pihak Inggris yaitu Sir. Pemikiran beliau tentang pembaharu Islam yang paling menonjol adalah cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang diberi nama Muhammad Aqla Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. 3. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Tahun 1905 beliau masuk Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian pindah ke Munich, Jerman dan mendapat gelar PhD dalam bidang tasawuf. Pada tahun 1908 Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Iqbal di universitas di India. Pemikirannya yang termasuk antara lain, ijtihad merupakan kedudukan penting dalam pembaharu Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Hukum Islam tidak bersikap statis. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Pembaharu dari Mesir 1. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Beliau lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan wafat di Mesir tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali Pasha memprioritaskan bidang militer. Selain itu, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah dan memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. 2. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Beliau akrab disapa dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873.
Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usia 16 tahun. Beberapa pemikiran yang diusungnya yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi dengan syariat. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Pendidikan harus bersifat universal. Umat Islam harus dinamis. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaharu Islam diantaranya, kemunduran Islam dipengaruhi banyak faktor. Untuk mengembalikan kejayaan Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni. Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Solidaritas antar umat Islam atau pan-islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. 4. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Muhammad Abduh adalah murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Tahun 1877 beliau lulus di Universitas Al-Azhar dan mengajar di sana. Berikut pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaharu Islam, diantaranya pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. 5. Muhammad Rashid 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid adalah murid Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Syria. Muhammad Rashid Ridha menerbitkan majalah yang termasuk berjudul Al-Manar. Tujuan diterbitkan majalah itu untuk memungkinkan tauhid, menghilangkan paham fatalisme, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara-negara barat. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaharu Islam adalah sebagai berikut. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Umat Islam harus meninggalkan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Perlu dilakukan pemurnian akidah untuk memajukan kembali agama Islam. 3. Pembaharu dari Turki. 1. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Beliau diangkat jadi sultan di tahun 1807. Pada masa kesultanannya, beliau disibukkan dengan peperangan melawan Rusia sampai pada tahun 1812. Di antara pemikiran-pemikiran pembaharuannya yaitu menerapkan sistem demokrasi, menghapus kesultanannya yang dianggap suci oleh masyarakat, memasukkan keilmuan umum ke dalam kurikulum, mendirikan sekolah maktebi ma'arif, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik.
2. Nami Kemal 1840 sampai 1888. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda. Nami Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebuah kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya, diantaranya perubahan sistem absolut jadi pemerintahan konstitusional. Rakyat memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Pemerintah demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan al-maslahat al-amanah, syariat merupakan konstitusi. Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia diantaranya 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan pembaharuan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amarullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Menerapkan perilaku mulia. Setelah kita mengetahui sejarah tokoh-tokoh pembaharu Islam di atas, kita dapat menarik pelajaran dari mereka di antaranya. 1. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal pondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah-tengah umat Islam yang memiliki budaya lokal. 2. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. 3. Di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bangsa. 4. Di era awal abad ke-20, di saat teknologi informatika masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antar umat Islam di berbagai belahan dunia. Ada proses saling memberi dan menyerap ide-ide kreatif antar tokoh Islam untuk memperjuangkan agama di tengah pusaran kolonialisme dan kekuatan-kekuatan misi lain di luar Islam. Demikianlah materi tentang pembaharu Islam. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kalian tentang pembaharu Islam dan juga dapat meningkatkan keimanan kalian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.